Di sebuah kampung kecil di tanah Cirebon, lahirlah seorang bayi perempuan dengan paras yang menawan. Ia diberi nama Ganda Sari, artinya harum dan indah seperti bunga yang mekar. Sejak kecil, Ganda Sari menunjukkan kecerdasan yang berbeda dari anak-anak sebayanya. Ia cepat belajar membaca doa, menulis huruf Arab, dan menguasai seni bela diri yang diajarkan ayahnya. Kecantikannya tersohor, namun lebih memikat lagi adalah keberanian dan budi pekertinya. Ayahnya adalah seorang prajurit, sedangkan ibunya seorang wanita salehah yang taat beribadah. Dari keduanya, Ganda Sari mendapat warisan sifat gagah dan lembut sekaligus. Sejak remaja, ia sering membantu orang-orang desa yang kesusahan. Tak jarang, ia ikut melawan para perampok yang mengganggu ladang dan jalan perdagangan. Nama Ganda Sari pun mulai dikenal. Bukan sekadar gadis desa biasa, melainkan putri yang gagah berani. Kabar tentang kecantikan Ganda Sari terdengar sampai ke telinga para bangsawan Cirebon. Banyak pemuda terpikat, datang melamar dengan membawa harta dan perhiasan. Namun Ganda Sari selalu menolak dengan halus, sebab ia lebih suka menekuni ilmu dan menolong rakyat. Penolakan itu membuat namanya semakin tersohor. Dianggap bukan sekadar gadis cantik, melainkan perempuan berhati baja. Keharumannya menjalar hingga ke kalangan keraton. Di pasar, orang-orang sering berbisik jika melihatnya lewat dengan pakaian sederhana. Mereka kagum karena Ganda Sari tak pernah menyombongkan diri meski dikagumi banyak orang. Setiap langkahnya selalu menebar wibawa hingga orang segan berbuat buruk di hadapannya. Anak-anak kecil sering berlari mendekat, memanggilnya dengan penuh kasih. Ganda Sari pun tersenyum ramah, tak pernah membeda-bedakan siapapun. Suatu hari, Ganda Sari diajak ayahnya ke sebuah pengajian di Cirebon. Di sana hadir ulama besar, Sunan Gunung Jati yang tengah berdakwah menyebarkan Islam. Ganda Sari duduk di antara jamaah, mendengarkan dengan khidmat setiap petuah yang disampaikan. Hatinya bergetar, seolah menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Ia semakin giat memperdalam agama dan menata niat untuk mengabdi. Sunan Gunung Jati menaruh perhatian pada kecerdasan Ganda Sari. Ia melihat dalam diri gadis itu ada kekuatan lahir dan batin yang kelak bisa bermanfaat besar. Beberapa kali Ganda Sari diberi kesempatan untuk bertanya dan berdialog langsung. Jawabannya selalu membuat orang lain terperangah karena begitu tajam namun lembut. Sejak saat itu, Ganda Sari mulai dikenal sebagai murid Sunan Gunung Jati. Tak lama setelah pertemuan itu, desa Ganda Sari diganggu oleh sekelompok perampok bersenjata. Mereka menjarah hasil panen dan menakuti warga dengan kekerasan. Ganda Sari tanpa rasa gentar maju bersama beberapa pemuda desa. Dengan bekal ilmu bela diri, ia berhasil mengalahkan salah satu pimpinan perampok. Warga bersorak, keberaniannya menyalakan api semangat bagi yang lain. Walau berhasil, Ganda Sari tidak menyombongkan diri. Ia justru menolong perampok yang terluka, lalu menasihatinya agar kembali ke jalan yang benar. Sikap penuh welas asih itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka melihat sosok Ganda Sari bukan hanya pejuang, tetapi juga penebar kasih. Namanya makin harum hingga sampai ke telinga Keraton Cirebon. Suatu pagi, utusan dari keraton datang ke rumah Ganda Sari. Mereka membawa pesan bahwa Sunan Gunung Jati mengundangnya hadir di keraton. Awalnya Ganda Sari merasa heran, mengapa seorang gadis desa sepertinya dipanggil ke istana. Namun orang tuanya mendorong agar ia berangkat
dengan hati tulus. Dengan pakaian sederhana, ia menyiapkan diri. Di keraton, Gandasari disambut dengan penuh hormat. Sunan Gunung Jati menatapnya dengan wibawa dan tersenyum ramah. Beliau menjelaskan bahwa Cirebon membutuhkan orang-orang kuat yang juga beriman. Gandasari diminta membantu menjaga ketertiban sekaligus mendampingi para prajurit. Tugas besar itu ia terima dengan ikhlas. Mulai hari itu, Gandasari tinggal beberapa waktu di keraton. Ia dilatih bersama para prajurit laki-laki yang awalnya meremehkannya. Namun, dalam setiap ujian, Gandasari selalu unggul. Gerakannya lincah, serangannya cepat, dan strateginya cerdas. Para prajurit terkejut hingga rasa hormat pun tumbuh perlahan. Gandasari menjadi teladan disiplin bagi semuanya. Selain bela diri, ia juga mempelajari strategi perang, ilmu agama, dan kepemimpinan. Sunan Gunung Jati menaruh perhatian khusus pada perkembangan muridnya itu. Bahkan sesekali, Gandasari diberi amanah untuk memimpin latihan. Ia tak hanya berani, tapi juga bijak memberi arahan. Semakin hari, kedudukannya di mata keraton semakin tinggi. Namun, tak semua orang senang melihat Gandasari unggul. Beberapa prajurit merasa terhina karena kalah oleh seorang perempuan. Mereka berbisik-bisik, menebar iri dan dengki di antara barisan. Suatu hari, seorang prajurit menantang Gandasari berduel di hadapan Sunan Gunung Jati. Dengan tenang, ia menerima tantangan itu. Pertarungan berlangsung sengit, pedang beradu dengan suara gemerincing. Prajurit itu menyerang membabi buta, sementara Gandasari tetap tenang mengendalikan langkah. Dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan lawannya tanpa melukainya parah. Sunan Gunung Jati tersenyum bangga, sementara prajurit lain terdiam kagum. Sejak itu, tak ada lagi yang berani meremehkannya. Kabar kehebatan Gandasari tersebar luas di tanah Cirebon. Rakyat memandangnya sebagai pelindung, sekaligus putri yang penuh kasih. Di pasar, ia sering menyamar untuk mendengarkan keluh kesah rakyat kecil. Dari situ, ia memberi laporan kepada keraton agar kehidupan rakyat lebih sejahtera. Hatinya tak pernah lupa pada tanah kelahirannya. Banyak pemuda kembali mencoba melamarnya, tergiur oleh ketenaran namanya. Namun, Gandasari tetap menolak dengan halus karena merasa hidupnya telah berikrar untuk pengabdian. Ia lebih memilih menjadi prajurit sejati di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati. Penolakannya bukan karena membenci cinta, tapi karena misinya lebih besar, menjaga Cirebon. Suatu ketika, datang ancaman dari luar Cirebon. Sekelompok prajurit bayaran menyerbu perbatasan, membuat rakyat resah. Sunan Gunung Jati mengutus Gandasari memimpin sepasukan kecil untuk menghadapi mereka. Meski jumlah musuh lebih banyak, Gandasari tak gentar. Ia menyusun strategi cerdik, memanfaatkan kondisi medan. Pertempuran berlangsung sengit, namun pasukan Gandasari berhasil mengalahkan musuh. Kemenangannya menjadi bukti bahwa seorang perempuan bisa memimpin perang dengan gagah. Rakyat menyambutnya dengan pujian, tapi Gandasari selalu menundukkan kepala. Ia menegaskan bahwa kemenangan itu berkat pertolongan Allah.
ujian keduanya berhasil dilalui dengan gemilang. Malam itu Sunan Gunung Jati memanggil Gandasari ke pendopo. Sang wali tersenyum, menatap muridnya dengan penuh kasih sayang. Ia berkata bahwa Gandasari kelak akan menjadi legenda yang harum namanya. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena keberanian dan ketulusannya. Kata-kata itu membekas dalam hati Gandasari. Sunan Gunung Jati lalu mendoakan Gandasari agar hidupnya selalu dalam lindungan Allah. Doa itu menenangkan hatinya, memberi kekuatan baru untuk terus mengabdi. Gandasari berjanji tidak akan mundur dari jalan yang telah ia pilih. Sejak malam itu, ia merasa hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ia adalah bagian dari sejarah besar Cirebon. Di malam sunyi, Gandasari mendengar kabar bahwa ada sosok misterius yang sering muncul di perbatasan Cirebon. Sosok itu disebut-sebut sebagai pendekar sakti yang menantang siapapun yang berani lewat. Banyak pedagang takut melintasi jalan tersebut karena dihantui bayangan hitam. Berita ini membuat rakyat resah dan keraton pun mulai waspada. Sunan Gunung Jati lalu memanggil Gandasari. Beliau meminta muridnya itu menyelidiki langsung, namun tetap berhati-hati. Gandasari menyambut perintah itu dengan penuh keberanian. Ia merasa ini bukan sekadar urusan keamanan, tetapi juga ujian batin. Malam itu juga, ia berangkat ditemani beberapa prajurit setia. Di perbatasan, Gandasari bertemu dengan sosok tinggi besar bermata merah menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Jampang Hitam, pendekar yang ingin menguji kesaktian para prajurit Cirebon. Gandasari maju sendirian menghadapi tantangan itu. Pertarungan pun pecah. Pedang beradu dengan suara menggelegar. Ki Jampang menyerang dengan tenaga dalam luar biasa, membuat panah bergetar. Namun Gandasari tetap tenang, mengalirkan jurus-jurus bela diri yang ia kuasai. Setelah lama bertarung, Gandasari berhasil menjatuhkan senjata lawannya. Ki Jampang terkejut, lalu tersenyum dan mengakui keunggulannya. Ia pun berjanji tidak akan mengganggu Cirebon lagi. Kemenangan itu membuat banyak orang menyadari kesaktian Gandasari. Namun, ia sendiri merasa belum cukup, sehingga ia kembali berguru pada Sunan Gunung Jati. Sang wali mengajarinya wirid-wirid khusus untuk memperkuat batin. Selain itu, Gandasari juga belajar jurus-jurus kanuragan yang syarat makna spiritual. Ia berlatih malam hari di bawah sinar bulan sambil membaca doa-doa. Tubuhnya menjadi lebih kuat, gerakannya lebih cepat dari sebelumnya. Namun yang terpenting, hatinya semakin tenang dan tawakal. Ilmu kanuragan itu bukan untuk kesombongan, melainkan untuk membela kebenaran. Gandasari pun semakin disegani kawan maupun lawan. Kesuksesan Gandasari ternyata menimbulkan iri di kalangan istana. Ada pejabat yang diam-diam menebarkan fitnah, menyebut Gandasari haus kekuasaan. Mereka berbisik di telinga Raja Muda, mencoba merusak nama baiknya. Beberapa prajurit mulai ragu, meski tak berani menentangnya secara langsung. Situasi keraton jadi panas. Gandasari menyadari adanya perubahan sikap di sekelilingnya. Namun ia memilih diam, tak ingin melawan dengan emosi. Ia percaya kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dalam doa-doanya, ia memohon kekuatan agar tetap sabar menghadapi cobaan ini. Keikhlasannya membuatnya tetap teguh berdiri di tengah badai fitnah. Tak hanya di darat, ancaman juga datang dari arah laut. Bajak laut menyerang kapal dagang, membuat jalur perdagangan terganggu. Keraton mengutus Gandasari untuk memimpin pasukan melaut. Meski belum pernah memimpin di laut, ia menerimanya dengan berani.
Ia tahu ini kesempatan untuk membuktikan dirinya lagi. Perjalanan di laut penuh tantangan. Ombak besar mengguncang kapal dan angin kencang hampir merobohkan layar. Namun Gandasari tetap teguh, memberi semangat kepada pasukan. Ketika bertemu bajak laut, ia memimpin serangan dengan gagah berani. Pertempuran sengit terjadi di atas geladak kapal hingga akhirnya bajak laut berhasil dikalahkan. Kemenangan di laut membuat rakyat semakin memuji Gandasari. Mereka menganggapnya sebagai pelindung sejati, bukan hanya di darat tapi juga di laut. Di pasar, para pedagang menyalaminya dengan penuh rasa syukur. Anak-anak kecil berlarian memanggil namanya dengan riang gembira. Namun Gandasari tetap rendah hati. Ia menekankan bahwa semua kemenangan itu bukan miliknya sendiri, melainkan berkat kerjasama pasukan dan doa rakyat. Ia bahkan mendatangi keluarga prajurit yang gugur, memberi penghiburan dan bantuan. Sikapnya itu membuat rakyat semakin mencintainya, bahkan lebih dari seorang bangsawan. Pada suatu malam, Gandasari bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di puncak gunung, dikelilingi cahaya terang. Dari cahaya itu, muncul sosok berjubah putih yang berpesan agar ia menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Gandasari terbangun dengan tubuh bergetar, merasa itu bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, ia menemui Sunan Gunung Jati untuk menceritakan mimpi tersebut. Sang wali tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah pertanda Allah memberi isyarat bahwa Gandasari dipilih bukan hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai pelindung spiritual. Sejak itu, ia semakin mendekatkan diri dengan doa dan tirakat. Suatu ketika, datang kabar bahwa seorang pendekar dari tanah timur hendak menantang Gandasari. Pendekar itu bernama Raden Jagatpati, terkenal dengan kesaktiannya. Ia merasa nama Gandasari terlalu diagung-agungkan, sehingga ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat. Rakyat menjadi cemas mendengar kabar tantangan itu. Keraton berunding. Sebagian prajurit khawatir menerima tantangan tersebut. Namun Gandasari dengan tenang menyatakan kesiapannya. Baginya, ini bukan soal nama, melainkan membela kehormatan Cirebon. Ia pun menyiapkan diri dengan doa dan latihan keras. Pertarungan besar pun ditentukan akan digelar di alun-alun. Hari pertarungan tiba. Rakyat berbondong-bondong memenuhi alun-alun. Gandasari tampil dengan pakaian sederhana, sementara Raden Jagatpati mengenakan jubah hitam yang angkuh. Keduanya saling memberi salam, lalu pertarungan dimulai. Pedang beradu, jurus demi jurus dilancarkan dengan kecepatan kilat. Pertarungan berlangsung lama, tanpa ada yang benar-benar unggul. Namun di akhir, Gandasari berhasil memanfaatkan kelengahan lawan. Dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkan pedang Jagatpati. Rakyat bersorak, mengangkat nama Gandasari lebih tinggi. Sementara lawannya berlutut, mengakui kekalahannya dengan jujur. Setelah kalah, Raden Jagatpati tidak marah. Justru, ia tersenyum dan memuji keberanian Gandasari. Dengan rendah hati, ia berikrar untuk menjadi sahabat, bukan musuh. Sejak saat itu, Jagatpati bergabung dalam barisan prajurit Cirebon. Rakyat pun lega, karena dua kesaktian kini berpihak pada kebaikan. Gandasari belajar satu hal berharga dari peristiwa itu. Kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyatukan. Ia bahagia karena lawan yang tangguh kini menjadi saudara seperjuangan. Sunan Gunung Jati pun tersenyum bangga melihat muridnya kian matang lahir dan batin. Nama Gandasari semakin harum melintasi batas tanah Cirebon. Meski keadaan Cirebon tampak tenang, di balik itu ada pejabat istana yang iri pada pengaruh Gandasari.
Mereka merasa tersaingi dan takut kehilangan jabatan. Diam-diam, mereka menjalin hubungan dengan pihak luar yang ingin melemahkan Cirebon. Rencana pengkhianatan pun mulai disusun. Gandasari mulai mencium gelagat aneh. Ada laporan yang sengaja dipalsukan, membuat pasukan bergerak ke tempat yang salah. Ia pun menelusuri jejak hingga menemukan bukti adanya tangan kotor dari dalam keraton. Hatinya bergejolak, namun ia tahu harus berhati-hati menghadapi pengkhianat. Di tengah kekacauan itu, Gandasari mendapat wangsit dalam mimpinya. Ia diperintahkan mencari sebuah senjata pusaka yang tersimpan di hutan larangan. Senjata itu dipercaya mampu memberi kekuatan luar biasa, tapi hanya bisa dipegang oleh orang berhati bersih. Gandasari pun berangkat bersama beberapa prajurit setia. Perjalanan menuju hutan penuh rintangan. Mereka harus melewati rawa beracun dan binatang buas yang menghadang. Namun Gandasari tetap teguh, membaca doa di setiap langkahnya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua dengan cahaya berkilau di dalamnya. Di sanalah pusaka itu tersimpan. Dalam gua, Gandasari melihat sebuah tombak berhiaskan bunga ukiran emas bernama Kembang Mayang. Saat mencoba meraihnya, pusaka itu memancarkan cahaya menyilaukan. Para prajurit terkejut, namun Gandasari tetap tenang. Dengan lirih, ia membaca doa, lalu tombak itu pun bisa digenggam tanpa perlawanan. Begitu dipegang, tubuh Gandasari seolah dialiri energi baru. Ia merasa kekuatan lahir batin bertambah, tapi juga muncul rasa tanggung jawab yang besar. Pusaka itu bukan untuk disombongkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Ia lalu membawanya kembali ke Cirebon dengan penuh kehati-hatian. Begitu kembali ke keraton, fitnah semakin hebat diarahkan kepadanya. Para pejabat iri menyebarkan kabar bahwa Gandasari ingin merebut tahta dengan senjata pusaka. Sebagian rakyat mulai bimbang, meski masih banyak yang mempercayainya. Keadaan menjadi tegang, hampir menimbulkan perpecahan. Namun, Sunan Gunung Jati tetap menaruh kepercayaan penuh pada muridnya. Beliau menenangkan rakyat, menyatakan bahwa Gandasari adalah penjaga Cirebon, bukan pengkhianat. Dengan bijak, Sunan Gunung Jati menugaskan Gandasari untuk membuktikan kesetiaan lewat tugas berat berikutnya. Gandasari menerimanya tanpa ragu. Kabar buruk datang. Pasukan asing dari utara bersiap menyerbu Cirebon. Mereka membawa kapal besar dengan senjata berlapis besi. Rakyat ketakutan, sementara pejabat yang iri justru menunggu kesempatan menjatuhkan Gandasari. Sunan Gunung Jati lalu menunjuk Gandasari sebagai panglima perang. Dengan tegas, Gandasari menyusun strategi. Ia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tapi juga kecerdikan. Jalur perairan dipasangi jebakan dan pasukan darat disiapkan di titik strategis. Semua berjalan sesuai rencana, meski ancaman yang datang begitu menakutkan. Pasukan asing akhirnya tiba. Kapal-kapal mereka memenuhi cakrawala. Gandasari memimpin dari garis depan. Tombak Kembang Mayang bersinar di tangannya. Pertempuran pecah dengan suara menggelegar. Ombak bercampur darah para pejuang. Rakyat yang melihat dari pantai berdoa khusyuk. Meski kalah jumlah, pasukan Cirebon bertarung dengan gagah. Gandasari melompat ke kapal musuh, menebas tali layar hingga kapal itu terombang-ambing. Dengan strategi cerdik, satu persatu kapal musuh berhasil dilumpuhkan. Sorak kemenangan pun menggema. Meski korban di pihak Cirebon juga tak sedikit. Di tengah kemenangan,
Gandasari sendiri terluka cukup parah. Sebilah pedang musuh sempat menggores lengannya, membuat darah terus mengalir. Meski demikian, ia tetap berdiri tegak hingga musuh terakhir mundur. Baru setelah semuanya selesai, ia jatuh pingsan di geladak kapal. Pasukan membawanya pulang dengan hati pilu. Rakyat menanti di pelabuhan, menangis melihat pahlawan mereka terbaring lemah. Meski hatinya penuh rasa sakit, Gandasari tersenyum, berkata bahwa luka ini hanyalah tanda pengabdian. Kata-katanya membuat semua orang menitikkan air mata. Di keraton, Sunan Gunung Jati segera mendoakan Gandasari. Beliau membacakan ayat-ayat suci, mengusap luka dengan penuh kasih. Ajaibnya, darah yang terus mengalir perlahan berhenti. Meski tidak sembuh seketika, luka itu mulai pulih dengan cepat. Selama masa penyembuhan, Gandasari banyak berzikir dan berpuasa. Ia merasakan ketenangan luar biasa, seakan luka itu bukan penderitaan, melainkan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Kesabarannya membuat semua orang semakin kagum. Bahkan mereka yang dulu iri mulai luluh hatinya. Ketika Gandasari masih dalam masa pemulihan, terbongkarlah dalang fitnah dan pengkhianatan di keraton. Salah seorang pejabat tertangkap sedang berhubungan dengan musuh. Bukti-bukti kuat membongkar semua kebohongan yang selama ini diarahkan pada Gandasari. Rakyat pun marah besar. Namun, Gandasari memilih menahan amarah. Ia meminta agar pengkhianat tidak dihukum mati, melainkan diberi kesempatan bertobat. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Namun, Sunan Gunung Jati mendukung kebijaksanaannya. Sikap welas asih itu membuat rakyat semakin menaruh hormat padanya. Suatu pagi, Gandasari bangun lebih awal dan melihat matahari terbit dari ufuk timur. Cahaya merah keemasan itu seolah memberi isyarat baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa perjuangannya belum selesai dan masih banyak ujian yang menanti. Namun hatinya tenang, karena kini ia tak lagi diragukan. Sunan Gunung Jati kemudian berpesan bahwa setiap cahaya fajar adalah lambang harapan. Gandasari harus terus menjadi penerang bagi rakyat, sekalipun hidupnya penuh cobaan. Mendengar itu, ia tersenyum dengan mantap. Perjalanan hidupnya sebagai legenda baru saja memasuki babak berikutnya. Pada suatu malam, Gandasari mendengar bisikan gaib saat ia berzikir. Suara itu lembut, namun penuh wibawa, seolah berasal dari dunia lain. Bisikan itu mengatakan bahwa waktunya di dunia hampir habis. Gandasari terdiam, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa setiap kehidupan pasti memiliki ujung. Namun, bisikan itu juga menyebut bahwa ia tidak akan hilang begitu saja. Ia akan tetap ada, menjaga tanah Cirebon meski bukan dalam wujud manusia. Sejak itu, hatinya semakin mantap menghadapi takdir. Beberapa hari kemudian, langit Cirebon tampak aneh. Awan hitam bergulung, namun di sela-selanya muncul cahaya merah keemasan. Rakyat percaya itu pertanda besar akan terjadi. Mereka berlarian ke keraton mencari jawaban. Sunan Gunung Jati menenangkan rakyat, mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari kehendak Allah. Beliau lalu memanggil Gandasari, menyampaikan bahwa
Waktunya sudah dekat. Gandasari menunduk, menerima dengan ikhlas. Meski demikian, rakyat tak kuasa menahan tangis. Tiba-tiba kabar buruk datang. Sekelompok prajurit pemberontak menyerbu perbatasan barat. Tanpa ragu, Gandasari meminta izin memimpin pasukan. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, ia tetap ingin berada di garis depan. Sunan Gunung Jati hanya bisa berdoa, mengiringinya dengan doa restu. Pertempuran terakhir pun terjadi. Gandasari bertarung dengan gagah berani. Tombak kembang mayang berkilauan di tangannya. Musuh datang bertubi-tubi, namun ia tidak gentar sedikit pun. Darah bercucuran, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia sadar, inilah panggilan terakhirnya. Di tengah pertempuran, seorang pendekar musuh berhasil melukai Gandasari dengan tebasan keras. Tubuhnya goyah, namun ia tetap melawan hingga detik terakhir. Dengan satu gerakan pamungkas, ia menjatuhkan lawannya sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Prajurit Cirebon menjerit melihat pahlawan mereka roboh. Musuh pun mundur, gentar melihat pengorbanan besar itu. Tubuh Gandasari digendong pulang ke keraton dengan air mata bercucuran. Rakyat menyambut dengan tangisan panjang. Keraton dipenuhi isak tangis saat jenazah Gandasari dibaringkan. Rakyat dari segala penjuru datang memberi penghormatan terakhir. Mereka menangis seakan kehilangan seorang ibu, seorang kakak, sekaligus pelindung. Sunan Gunung Jati berdiri di sisi jenazah, membaca doa dengan suara bergetar. Beliau berkata bahwa Gandasari bukan hanya seorang murid, tetapi juga cahaya bagi Cirebon. Kata-kata itu membuat tangisan semakin pecah. Semua orang merasakan duka mendalam. Ketika jenazah akan dimakamkan, terjadi keajaiban. Cahaya lembut turun dari langit, menyelimuti pusara Gandasari. Rakyat tertegun, sebagian berlutut memohon doa. Cahaya itu perlahan meresap, lalu menghilang bersama jasadnya. Yang tersisa hanyalah tanah yang harum semerbak bunga. Orang-orang yakin bahwa Gandasari tidak benar-benar mati. Ia hanya berpindah wujud menjadi penjaga gaib bagi tanah Cirebon. Sejak saat itu, pusaranya dianggap keramat oleh rakyat. Malam-malam berikutnya, banyak prajurit bermimpi bertemu Gandasari. Dalam mimpi, ia tersenyum, memberi pesan agar tetap setia pada kebenaran. Beberapa kali, ada yang melihat sosok perempuan cantik berkerudung putih berdiri di benteng saat malam. Rakyat percaya itu adalah roh Gandasari yang menjaga Cirebon. Ia tak lagi hadir sebagai manusia, tapi tetap ada sebagai pelindung gaib. Keyakinan itu membuat semangat rakyat tak pernah padam. Mereka merasa selalu ditemani oleh sang legenda. Tombak pusaka kembang mayang yang dulu digunakan Gandasari kini disimpan di keraton. Senjata itu tidak berkarat, bahkan memancarkan sinar samar setiap malam Jumat. Sunan Gunung Jati berpesan agar pusaka itu hanya digunakan bila benar-benar darurat. Kembang mayang menjadi simbol keberanian dan kesucian hati. Setiap prajurit yang melihatnya teringat pada Gandasari. Pusaka itu bukan sekadar senjata, melainkan warisan semangat untuk melindungi rakyat. Dengan itu, nama Gandasari tetap hidup di setiap pertempuran. Tahun demi tahun berlalu, namun nama Gandasari tidak pernah pudar. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang keberanian dan ketulusannya. Para ibu menyebut namanya saat menidurkan anak-anak mereka. Di setiap perayaan rakyat, doa untuk Gandasari selalu dipanjatkan.
Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi legenda yang hidup dalam hati masyarakat. Bagi rakyat Cirebon, Gandasari adalah simbol bahwa kekuatan sejati lahir dari cinta dan pengabdian. Akhirnya, Gandasari dikenang bukan hanya sebagai seorang wanita cantik, tapi sebagai prajurit sejati. Namanya tercatat dalam sejarah Cirebon, berdampingan dengan para wali dan pahlawan. Tak ada yang meragukan lagi, ia adalah cahaya yang pernah menerangi bumi. Meski raganya tiada, ruh perjuangannya tetap abadi. Setiap hembusan angin, setiap debur ombak, rakyat percaya Gandasari hadir menjaga mereka. Legenda Nyimas Gandasari pun menjadi kisah abadi tentang kecantikan, keberanian, dan pengorbanan seorang perempuan luar biasa.